Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan yang belum on cam, nggak usah dikasih peringatan lagi ya. Seperti yang sudah saya beritahukan teman-teman ke kelas Anda kemarin ya, hari ini jadi presentasi per kelompok. Nanti per kelompok, saya ingatnya aku akupunktur jadi dua kelompok waktu itu ya. Jadi nanti Anda saya undang satu persatu ke breakout room. Nah di situ nanti per kelompok silakan presentasi secara singkat, inovasinya bagaimana, kemudian nanti kita ada sesi tanya jawab di dalam breakout room. Yang akan saya undang ke breakout room pertama bahwa nama di display name pada Zoom ini sudah sesuai dengan nama yang ada di presensi, dalam arti nama asli sama dengan yang di presensi, kemudian sudah open cam. Nah, yang tidak open cam tidak saya undang ke breakout room. Sehingga penilaian kita hari ini adalah yang sudah berhasil masuk ke breakout. Jadi misalkan Anda sekarang di sini hadir gitu ya, tapi Anda tidak terpanggil ke breakout room. Coba mungkin Anda sendiri ada nih, apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki, apa display name-nya belum benar, atau emang dari tadi nggak mau open cam, sehingga nggak dipanggil ke breakout room, atau di remove karena nggak open cam, kan gitu ya. Nah, jadi penilaian dari diskusi kita di breakout room. Bentar ya, sambil saya cek dulu di GCR Anda, dan diyakinkan Anda sekarang ini ya, uh, sudah dapat jaringan yang bagus ya. Sehingga nanti pada saat kita tanya jawab dan seterusnya, Anda tidak ada alasan terkendala dengan jaringan. Nah, oke, jadi hari ini penilaiannya adalah saya gunakan sebagai nilai di teknologi alat, software, dan prototype. Nah, itu Anda sudah mengerjakan itu ya di Google Classroom. Jadi di GCR Anda sudah mengumpulkan berkasnya atau proposalnya per kelompok. Jadi data kelompok saya lihat dari ini ya, dari tugas yang sudah dikumpulkan, kelompoknya siapa dan siapa. Sekali lagi, yang saya undang ke breakout room, yang seperti saya sebutkan tadi di depan, kemudian yang di GCR-nya sudah join in dengan benar ya. Kalau mungkin teman-teman di GCR kemarin sempat missing ya, ya tidak apa-apa, tugas berikutnya diperbaiki. Karena kalaupun sekarang saya paksakan untuk mengundang Anda ke breakout room pun juga kurang bermanfaat ya, karena toh nanti saya tidak bisa menginput nilai untuk Anda gitu. Oke, bentar ya, saya bikin breakout room. Nanti kalau ada notifikasi masuk ke Anda ya di Zoom ini, silahkan bisa langsung join ke breakout room masing-masing. Nah, teman-teman, kalau saya tidak berada di main room ini, berarti saya sedang di breakout room bersama teman-teman Anda ya. Nah, nanti kelompok yang sudah selesai dari breakout room bisa meninggalkan tempat, kemudian nanti bisa kembali lagi untuk kita tatap muka kedua. Sekarang di sini jam 1:08, anggap aja nih ya, anggap aja misalkan sekarang 1:08, misalkan per kelompok itu 10 menit. Berarti ini teman-teman ya, nanti teman-teman setelah ini itu setelah dari breakout room gitu ya, kemudian teman-teman boleh leave di jam 1:45 silakan kembali ke room ini untuk kita tatap muka yang kedua ya, untuk pengganti besok, karena besok kan kita libur tanggal merah. Yang tatap muka pertama ini kan pengganti yang kemarin. Nah, jadi gitu ya. Oke, syarat-syarat yang perlu Anda penuhi tadi sudah saya sebutkan, syarat-syarat agar Anda bisa terundang ke breakout room. Bagi yang teman-teman yang belum tahu, belum paham, silakan bisa bertanya ke teman lain.
isi mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang terdiri dari nama Maharani Oktavia Erianti dengan NIM 2303101, Alia Naila Isya Zahwa dengan NIM 2303202, Dila binti Zulaika dengan NIM 2303203, Lutfi Rizky Zafira dengan NIM 2303206, Puspaningtia Andini dengan NIM 2303207, dan Wahyu Nurhidayah dengan NIM 2303212. Roll komposter. Roll komposter adalah sebuah alat yang digunakan untuk Tidak mengomposkan perlu dibaca ya, tapi dipresentasikan teman-teman ya. Bedakan membaca dan presentasi. Udah kan, bisa dilanjutkan presentasinya. Baik, Bapak, sebentar. Oke, gimana? Belum siap? Kalau belum siap, saya remove semuanya dulu. Saya ganti ke kelompok berikutnya. Lima, empat, tiga, Assalamualaikum dua. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya aja presentasi Bapak. Ini mempresentasikan tentang roller composter yang sebuah alat yang digunakan untuk mengompos sampah yang ukurannya itu bulat berbentuk tabung. Nah, nantinya kami itu akan merecycle dari bekas ban yang ada di sana kan. Di sana waktu itu ada limbah berbentuk ban bekas. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk membuat alat seperti ini ya. Nah, habis itu struktur-struktur roller komposternya itu terdapat tabung, terus ada pintu aksesnya, pisau pencacah, dan kaki penyangganya. Nanti di sana juga ada titik penumpunya. Nah, itu nanti berbentuk seperti, tolong ke bawah. Nah, seperti ini Bapak. Ini di dalamnya itu ada pisau pencacah yang nanti itu buat menghancurkan sampah organik yang dimasukkan ke dalam situ. Jadi cara kerjanya itu seperti, tolong ke bawah, enggak ke atas. Nah, itu tuh pintu aksesnya dibuka, terus dimasukin sampah-sampah organiknya seperti dedaunan atau sampah bekas makanan kayak nasi kayak gitu. Terus habis itu nanti ditutup pintunya, lalu diputar manual
sisi depan tabung kompos menggunakan kaki atau tangan dari kami. Terus pisau pencacah itu akan bekerja secara otomatis jika tabungnya diputar. Nanti pisaunya itu menghancurkan apa yang ada di dalam tabung tersebut. Terus pipa memanjang pada pisau pencacah bisa ditarik keluar untuk memendekkan jika ingin mengambil kompos yang ada di dalam, atau bisa dipanjangin itu jika ingin mencacah dari sampah tersebut. Nah, gambar dari cara kerja tabung roller komposter itu seperti ini. Kayak gini. Nanti kalau misalnya ditarik ke luar itu berarti pisaunya akan memendek untuk mengambil sampah yang sudah hancur tadi untuk dijadikan kompos. Nah, sedangkan jika diulur dimasukkan ke dalam, pisaunya akan memanjang biar sampah yang ada di dalamnya itu hancur. Seperti itu, Bapak. Hasil inovasi yang kami kerjakan. Oke, Karena ya cukup ya Alia ya. Alia ya, prestasi sudah cukup, berarti Alia diam dulu, saya berikan pertanyaan ke teman-temannya ya, secara bergantian. Teman-temannya silakan menjawab. Coba digeser agak-agak agak atas sampai ketemu apa tadi. Nah, ini nih, roller komposter. Oke. Stop di sini dulu. Pertanyaan berikutnya berarti ke Dila. Apa Dila ada di sini? Siap ada Bapak. Oke, Dila. Pertanyaan untuk Dila. Coba Dila, itu ada nomor satu tabung komposer. Nah, di gambar itu ya, satu tabung komposer. Coba Dila jelaskan. Poin nomor satu itu saja tentang tabung kompoter, kompos apa? Tabung kompos. Nah, itu apa? Jelaskan. Tabung kompos itu yang kita nanti akan gunakan untuk mengolah itu mengolah sampahnya sebagai tempat wadahnya itu Pak. Yang terbuat dari bahan-bahan bekas nanti. Terbuat dari Ban bekas. bahan bekas. Ya. Kenapa pakai ban? Kok nggak pakai aluminium atau apa gitu? Soalnya kita ini Pak, sembari kayak misalkan ada itu tadi ban-ban yang bekas-bekas kita kumpulkan kan, terus kita jadikan biar nggak menumpuk jadi sampah. Jadi kita kayak daur ulang gitu loh, biar lebih bisa digunakan. Oke, ban bekas. Oke, selanjutnya sekarang Lutfi. Lutfi, coba itu. Lutfi udah ada di sini apa belum Lutfi? Ada Bapak. Oke, Lutfi sudah ada. Coba Lutfi jelaskan yang tiga itu apa? Pisau pencacah. Nah, coba Lutfi jelaskan. Itu terbuat dari material besi. Eh, Mata pisaunya itu kayak memanjang gitu, Pak. Terus itu ya dia berfungsi untuk mencacah sampah yang akan dimasukkan ke dalam tabung kompos tadi, Bapak. Hmm? Selanjutnya, Puspaning Test. Puspaning Test apa udah ada di sini? Puspa suaranya kecil banget. Tadi untuk pertanyaan untuk Puspa, tadi temanmu mengatakan ini energinya tidak dari listrik. Nah, terus gimana nanti alat ini bisa bekerja? Jadi alat ini tuh pekerjaannya manual. Makanya kita bentuknya itu bentuk tabung, terus di bawah sini tuh ada kayak kaki-kaki penyangganya itu biar nanti kalau pas muter itu muternya bisa maksimal. Jadi tenaganya itu manual dari dorongan tangan atau kaki manusia. Nggak ada pakai mesin. Selanjutnya Wahyu Nur Hidayah. Apa sudah ada di sini? Izin sudah, Bapak. Hmm. Menurut kamu, kelemahan apa yang ditemukan dari alat ini? Mungkin nanti kalau cari bannya itu kan bannya yang dipakai cukup agak besar itu buat memecahkan sampah-sampahnya itu.
Selanjutnya Wahyu Maharani. Maharani. Pertanyaannya untuk Maharani. Ini ada tadi yang dari ban bekas. Terus gimana? Ini nanti biar bisa awet. Pakai bahan apa kira-kira? Izin Bapak, nggak kedengeran Bapak barusan. Ini biar awet. Nanti gimana caranya? Ya, silakan bisa dijawab. Permisi, Maharani bisa mendengar suara saya? Maharani bisa mendengar suara saya? Izin bisa Bapak. Iya, silakan dijawab. Mungkin biar alatnya itu awet, setelah digunakan bisa dibersihkan secara teratur, terus alatnya ditaruh di tempat yang kering dan terlindung dari panas matahari Bapak agar tidak berkarat atau rusak dengan cepat. Terus menghindari penggunaan bahan kimia saat membersihkan alat. Coba yang nomor 2, pintu akses. Coba jelaskan, pintu akses itu apa? Pintu akses adalah pintu yang digunakan untuk memasukkan sampah ke dalam tabung kompos tersebut, Bapak. Jadi sampahnya dimasukkan lewat pintu akses tersebut. Terus nanti keluarnya dari? Dikeluarkannya juga dari pintu tersebut, Bapak. Jadi dikeluarkan secara manual menggunakan tangan lewat pintu tersebut. Oke. Maharani, Maya, Dila, Lutfi, Puspa, Wahyu. Oke, saya rasa sudah semua ya untuk kelompok ini. Kelompok ini bisa meninggalkan tempat. Nanti silakan jam 1.45 atau 13.45 bisa join kembali ke room ini. Silakan bisa meninggalkan backup room. Izin Bapak. Kelompoknya Rice. Coba dicek dulu di breakout room ini teman-temannya yang belum masuk siapa? Dicek dulu.
Jika ada yang belum masuk, silakan dikatakan, bisa sambil saya cek di sini. Izin Bapak yang belum masuk, Tasya Nabiha, Tasya, Salsa, Nabiha, Salsa. Salsabila, Oh, Salsa nggak hadir di Zoom kayaknya. Salsa nggak join ke Zoom. Oh iya tadi belum join Pak. Sama Ini nggak bisa Mbak masuk. Sri Wahyuti. Sri Wahyuti ini udah saya undang, tinggal masuknya aja dia. Berarti Salsa ya yang tidak masuk hari ini ya. Iya Bapak. Oke. Yang mau presentasi siapa? Silakan. Izin share screen. Mm-mm. Sudah kok, ini sudah Pak. boleh share screen untuk semuanya. Oke, sudah muncul di sini, bisa dimulai presentasinya. Izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu mesin berbiopori otomatis. Mesin ini mesin yang dapat membuat lubang biopori dalam waktu yang singkat, memiliki dapat mengukur kedalaman tanah serta mengukur tingkat kesuburan tanah. Selain itu memiliki mata pisau untuk memotong paralon dan terbuat dari bahan yang kokoh. Berikut gambar dari mesin berbiopori otomatis. Fungsinya yaitu untuk pembuatan lubang biopori menjadi lebih efisien dan mudah dilakukan, sehingga mendukung praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan. Mesin berbiopori otomatis bekerja dengan cara yang relatif sederhana tetapi efektif. Cara kerjanya yaitu yang pertama, mesin berbiopori ditempatkan di lokasi yang diinginkan di Oke, area. ini dilewati aja, terlalu banyak tulisannya. Ada Baik, lagi nggak Bapak. PowerPoint-nya? Coba next saja. Yang kedua yaitu mesin tempat sampah pemilah otomatis. Mesin pemilah sampah ini termasuk kategori pemilah sampah logam dan non-logam. Fungsinya yaitu tempat sampah otomatis ini untuk memilah antara sampah logam dan non-logam dan memonitoring kapasitas sampah agar dapat mengurangi permasalahan sampah di lingkungan tempat sampah yang dapat memilah berbagai sampah secara otomatis merupakan salah satu alternatif yang dapat membuat proses pengelolaan sampah menjadi efektif dan efisien. Oke, Cara sudah kerjanya cukup.
Rice sudah cukup presentasinya. Berarti sekarang saya berikan pertanyaan ke masing-masing anggota kelompok. Coba di scroll ke yang tadi. Apa tuh yang ada gambar alat bor tadi? Yang depan banget. Nah, itu yang alat bor itu. Nah. Oke, pertanyaan pertama buat Dwi Rosa. Dwi Rosa. Hadir, Dari sini Pak. Dwi Rosa. Hadir, Pak. Oke, Dwi Rosa. Oh, Dwi Rosa lagi di mana ya? Di tempat kerja ya? Iya, Pak. Di mana ini? Di Bogor, Pak. Oh, saya pikir di mana Dwi Rosa. Oke, pertanyaan untuk Dwi Rosa. Dengan alat ini, segede ini, kemungkinan operatornya satu atau dua orang, dan coba jelaskan. Jadi seperti yang kita ketahui, mesin biopori, alat biopori itu kan yang lama masih manual ya untuk satu orang dan itu memerlukan tenaga untuk apa namanya memutar sampai ke bawah tanah sehingga kami berinovasi untuk membuat mesin bor otomatis di mana memudahkan pengguna dalam membuat lubang biopori. Nah, untuk mesin ini sebetulnya bisa digunakan untuk satu orang, Pak, karena untuk gagang yang kanan kirinya itu untuk tangan kanan sama kiri gitu. Karena kan dia hanya untuk menancapkan di tanah, setelah itu dia pas mau membuat lubangnya itu mesinnya otomatis akan berputar ke dalam tanah sehingga efisiensi waktu dalam membuat lubang. Seperti itu. Oke. Kemudian ini udah di sini ya? Ini ada di sini sudah? Izin sudah, Pak. Oke, sudah. Ini, kalau misalkan dengan alat ini, alat bor ini ya, tenaganya pakai apa dan kenapa? Tenaga atau powernya pakai apa dan kenapa? Tenaga berbiara ini menggunakan tenaga manusia, Pak. Bisa diceritakan? Sebentar. Selanjutnya, Tasya. Izin hadir, Pak. Tasya, oke, Tasya hadir. Coba yang kedua tadi, mesin apa tadi yang kalian bikin? Mesin pemilah Pemilah. sampah. Nah, ini nih. Mesin pemilah sampah logam dan non logam. Oke, kira-kira gimana caranya ngemisahin atau ngemilah mananya logam dan mana non logam misal gitu? Gimana caranya? Menggunakan sensor ultrasonik sebagai sensor pembuka dan menutup tempat sampah. Oke, bentar. Satu lagi, salsa. Ada nggak ya salsa di sini ya? Yang masuk apa? Oh, ada satu lagi, Sri Wahyuti. Oh, mohon maaf, Mbak Sri atau Bu Sri ini ya.
Mohon maaf karena di GCR ternyata Anda belum mengumpulkan berkas, belum mengumpulkan proposal kelompok ya. Jadi dan ini missing di GCR-nya, jadi saya untuk menginput nilai pun juga tidak bisa ya karena sudah missing. Coba saya kembali ke Salsabila. Apa ada Salsabila? Iya. Mohon maaf Pak. Siapa iki? Mbak Sri. Iya. Gimana Mbak Karena Sri? masih ketempatan Ibu baru meninggal. Oh, tadi jenengan yang kirim chat tadi ya? Inje, baru kemarin Oh, dimakamkan jadi masih tuh mohon maaf. Iya, tidak apa-apa. Semoga diberikan kesabaran Bu ya untuk seluruh keluarga, nggih. Nggih, terima Dan kasih Pak. ketabahan juga hal yang terbaik untuk semuanya. Oke, saya kembali ke salsa. Adakah salsa di sini? Oh, salsa tidak hadir nih kayak. Oke, nanti Rica, kok Rica, sopo gimana? Rica, nanti disampaikan ya ke teman-temannya. Salsa hari ini saya panggil, mungkin belum masuk atau apa. Seingat saya tadi saya sempat memasukkan salsa ke main room, juga sempat saya undang ke breakout-nya. Mungkin salsa ini lagi apa jaringannya biasanya. Jadi dia keluar masuk. Oke, begitu saja, tidak apa-apa. Teman-teman yang hari ini belum berkesempatan mendapat nilai atau nilainya masih kurang bagus, bisa dibagi ke pertemuan berikutnya. Oke, jam 1.45 silakan kembali ke ruangan ini ya. Saya akhiri dulu, silakan teman-teman bisa meninggalkan break.